Shalom. Selamat berjumpa di channel YouTube Minaria Purba dalam video khotbah dan motivasi. Oke, di sini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang namanya Yefta. Dia adalah seorang yang beriman juga, tapi di sini dia tidak bisa menjaga lidahnya sehingga dia kehilangan satu-satunya putrinya. Nah, di sini kita akan bertanya sama Ibu Pendeta, perlu tidak kita menjaga perkataan kita, atau perlu nggak kita itu mempertimbangkan atau memikirkan apakah kata-kata ini baik atau tidak sama kita? Tanggapan saya sangat perlu berpikir dulu baru berkata-kata supaya tidak menyakiti hati sesama tetapi malah bisa memotivasi dan mendukung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh Alkitab ini, tokoh Yefta, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, terima kasih untuk kesempatan proses belajar mengajar yang akan dilakukan, apalagi anak-anak yang mau ujian. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan melalui Roh Kudus Tuhan, hingga anak-anak kami memahami pelajaran mereka mendapat nilai yang baik. Bapa, dengar doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin. Oke, karena Ibu Pendeta ada kerjaannya lagi, kita akan sendiri saja khotbahnya. Terima kasih Bu Pendeta udah buka dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, selamat ujian. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang Yefta. Yefta ini adalah seorang pahlawan dalam perang. Nah, sebelumnya kita akan membaca Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 40. Ini membahas tentang bagaimana tokoh Yefta ini. Tapi di sini kita hanya membahas cerita tentang mengapa kita tema saat ini perlu menjaga lidah. Coba kita baca di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30, lalu dilanjut ayat 34, lalu dilanjut sampai 40. Nah, kita baca dulu di ayat 30-nya. Nazar Yefta. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, lalu lanjutlah dianya di 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan aku persembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Di ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki dan perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazarlah kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Nah, kalau seandainya kita udah menyimak perikop ini, kita mengerti bahwa Yefta ini adalah seorang pahlawan yang takut akan Tuhan juga. Dia beriman kepada Tuhan, dia juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena sebelum dia berperang, sebelum dia terjun ke dalam peperangan itu, dia meminta izin kepada Tuhan, bahkan meminta kekuatan kepada Tuhan. Tapi karena semangatnya dia itu, dia tidak mengontrol emosi, bahkan perkataan yang keluar. Nah, dapat kita mengerti bahwa Yefta ini bernazar bukan karena pengetahuan, bukan karena imannya, tapi karena semangatnya. Dia sangat senang kalau seandainya dia menang dan dia tidak mengawasi perkataan-perkataannya, apakah itu merugikan dirinya, merugikan orang lain atau tidak. Nah, sebelumnya kita akan membahas siapakah Yefta di dalam Hakim-Hakim ini. Yefta ini diperkenalkan kepada kita sama seperti Gideon, yaitu pahlawan yang gagah perkasa. Bahkan dia juga adalah orang yang takut akan Allah, sehingga di ayat 11 dijelaskan dalam Hakim-Hakim pasal 11 ini, di ayat 11 dijelaskan, sebelum dia berperang dia meminta kekuatan kepada Tuhan.
Selain itu juga dikatakan bahwa Yefta ini adalah salah satu juga orang yang beriman atau tokoh dalam Ibrani 11 ayat Ibrani 11 itu menjelaskan bahwa dalam Ibrani pasal 11 dijelaskan bahwa Yefta ini mempercayai bahwa dia memiliki iman sehingga dia mampu mengalahkan musuh, ya kan? Dia mempunyai iman kepada Tuhan bahwa dia juga mampu mengalahkan musuh karena dia takut akan Allah, ya kan? Berarti dapat digambarkan bahwa Yefta ini adalah seorang pahlawan perang, dia takut akan Allah, dia juga orang yang mempunyai iman bahwa dia mampu mengalahkan musuh sekalipun orang mengatakan nggak mungkin dia menang gitu kan, tapi dia mampu. Sama seperti orang-orang yang diberkati oleh Allah, walaupun dia nggak mempunyai kemampuan, tapi karena dia percaya kepada Allah, dia dimampukan, ya kan? Contohnya Musa, dia katakan bahwa dia tidak pandai berbicara, dia petah lidah, tapi Tuhan mampukan, ya kan? Bahkan Daud ketika dia melawan Goliat, dia juga menang. Begitu banyaknya cerita-cerita dalam tokoh Alkitab ketika tokoh Alkitab ini tidak mampu tapi dimampukan oleh Allah karena mereka mempunyai iman. Jadi iman kalau disertai dengan perbuatan sangat besar kuasanya. Jadi marilah kita belajar untuk memupuk ataupun menumbuhkan iman dalam hati kita. Sama seperti dalam kitab Injil dikatakan kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung dari sini ke situ, ya kan? Dan Yefta membuktikan itu. Dia percaya bahwa ketika dia mempunyai iman kepada Tuhan, dia mampu melawan musuh yang kuat. Tapi kelemahannya adalah ketika dia bernazar kepada Tuhan, dia itu bernazar bukan berdasarkan imannya ataupun pengetahuannya, tapi berdasarkan semangatnya. Ketika dia sudah menang satu, dia bilang, kalau aku menang melawan Bani Amon, aku akan mempersembahkan apa yang keluar dari rumahku ketika pertama kali dia menyambut aku. Dia nggak sadar bahwa ada putrinya ataupun anak satu-satunya yang ada di rumah itu juga. Dia nggak berpikir bahwa apakah anak itu akan menyambut aku pertama kali atau tidak. Jadi kalau perlu mengungkapkan perkataan itu, kalau perlu berjanji sesuatu itu, kalau seandainya sudah terlanjur mengatakan itu, ataupun kalau misalnya kita ingin mengeluarkan perkata-kataan atau mengeluarkan salah satu janji kepada orang, pikirlah lebih dahulu apakah kita bisa menempatinya, apakah kita itu merugikan orang lain atau tidak. Ya kan, ini pelajaran yang besar dari Yefta ini, bahwa ketika kita ingin mengeluarkan perkataan, ketika kita ingin membuat sebuah perjanjian, pikirkanlah apakah kita sanggup melakukannya atau tidak. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang nazar. Apa sih nazar? Ketika kita membaca ini kan kita pelajari bahwa ini nazarnya Yefta. Apa sih nazar, ya kan? Nazar itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa janji hendak berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai. Jadi itu adalah kalau aku menang, aku akan melakukan ini. Kalau seandainya kau mau berteman samaku, aku akan menyanggupi apa yang akan kau minta sama aku untuk aku lakukan. Seperti itu. Aku bernazar kalau seandainya aku menang, aku akan memberikan persembahan. Aku akan bernazar kalau nilaiku bagus ujian ini, aku akan rajin bantu mama, misalnya. Seperti itu namanya nazar. Nah, nazar dalam bahasa Ibrani menyebut bahwa itu hendak melaksanakan suatu tindakan atau menjauhkan diri dari suatu tindakan, atau dia itu melakukan itu supaya memperoleh belas kasihan Allah, ya kan? Bahkan juga menyerahkan diri kepada Allah. Jadi nazar itu adalah dia mohon kepada Tuhan supaya dia diberkati. Tapi ketika dia sudah diberkati, dia harus melakukan apa yang dijanjikannya kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika itu si Yefta bernazar bahwa kalau seandainya kau akan memenangkan peperangan ini, aku akan menyerahkan apapun yang keluar dari rumahku pertama kali ketika menyambut aku, ya kan? Dan akhirnya yang keluar itu adalah putrinya, anaknya satu-satunya, seperti yang kita baca tadi. Kalau seandainya kita baca dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dalam Yakobus pasal 3 dijelaskan juga, walaupun lidah ini adalah salah satu anggota tubuh paling kecil, tapi dia itu nggak bisa dikekang seperti mengekang lidah mengekang kuda, ya kan? Tidak ada yang bisa mengontrol lidahnya untuk
tidak berkata-kata seenak-enaknya. Kalau seandainya dia bisa mengontrol lidahnya, dia luar biasa. Itu yang dijelaskan oleh Yakobus. Bahkan dijelaskan di sini dikatakan juga bahwa lidah ini mampu memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia seperti api, walaupun dia kecil dapat membakar hutan. Jadi di sini kita jelaskan bahwa kita harus menjaga perkataan, kita juga harus menjaga lidah kita harus berpikir apakah perkataan kita ini menyakiti orang lain atau tidak, atau kita juga harus mempertimbangkan janji-janji yang kita berikan kepada orang supaya kita itu tidak ingkar janji. Lalu yang terakhir adalah apakah akibat yang didapatkan oleh Yefta ketika dia itu tidak menepati ketika dia itu mendapati bahwa yang pertama kali menyambutnya itu adalah putrinya, ya kan? Ketika dia sudah datang, dia mendapati putrinya, akhirnya yang didapatkan itu adalah putrinya diserahkan kepada Allah, bahkan dia harus menyerahkan putrinya itu, anak satu-satunya. Bahkan putrinya mengatakannya, udah kalau seandainya udah belajar kepada bapak, ya udah lakukan aja, nggak apa-apa, ya kan? Nggak mungkin kita itu nggak melakukan apa yang sudah kita nazarkan kepada Allah, tapi dia minta waktu supaya dia meratapi kegadisannya bersama dengan teman-temannya. Jadi di sini pelajaran yang besar buat kita itu adalah supaya kita menjaga perkataan. Lalu yang kedua, supaya kita itu tidak namanya itu membuat perjanjian kalau kita tidak mempertimbangkan matang-matang, ya kan? Maunya itu kita nggak boleh asal bunyi, maunya kita itu nggak boleh asal janji, karena kalau seandainya kita sudah janji sama orang, janji kepada Tuhan itu harus ditepati, karena kita itu nggak boleh yang namanya ingkar janji, itu tidak baik. Lalu sini refleksinya adalah yang pertama, pernah nggak mengalami ketidaknyamanan ketika kita itu tidak menjaga lidah? Misalnya karena kita itu seenaknya ngomong dan kita nggak nyaman, pernah nggak gitu? Atau pernah nggak dibilang kalau seandainya orang Batak, jebir kali dia, nggak usah berteman sama dia, itulah istilahnya. Lalu yang kedua, menurutmu mengapa kita perlu menjaga lidah? Kenapa kita perlu menjaga lidah, ya kan? Lalu yang ketiga, apakah yang didapatkan Yefta ketika ia tidak mampu menjaga lidah? Dan setuju nggak sebelum melakukan perkataan perlu ada pertimbangan dalam melakukan perkataan? Jadi sebelum kita berbicara, pikir-pikirlah dulu apakah perkataan kita itu menyakiti orang lain atau tidak. Jadi mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita itu mampu menjaga lidah kita, supaya kita mampu juga tidak menyakiti orang lain secara lisan maupun tulisan ataupun melalui dari tindakan kita. Jadi di sini anak-anak sekalian, khususnya juga yang mengikuti ujian bulanan ini, semangatlah, minta sama Tuhan supaya diberkati, dan hati-hatilah untuk mengungkapkan perkataan supaya perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain atau tidak. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita ini, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih untuk segala firman yang kami dapatkan tadi mengenai Yefta yang menjaga lidah. Biarlah kami ya Tuhan dalam hidup kami ini mampu menjaga lidah kami, supaya kami tidak supaya kami tidak berkata-kata dengan sia-sia. Bahkan kami juga ya Tuhan mampu juga melakukan kasih yang kokoh dalam diri kami untuk tidak menyakiti sesama kami maupun kami harus hidup dalam mengasihi. Berkati juga dengan anak kami ya Tuhan yang akan mengikuti ujian bulanan. Engkau berkati niat mereka, bahkan Engkau berkati pikiran mereka, hati mereka, supaya mereka memberikan hati mereka 100% untuk belajar. Bahkan juga Engkau berkati dengan waktu tidur mereka, bahkan juga pikiran mereka supaya fokus dalam ujian mereka. Berkati dengan kehidupan orang tua mereka, Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka untuk mampu mencukupi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka baik secara jasmani maupun rohaninya. Kami sadar ya Tuhan bahwa firman ini begitu luar biasa dalam hidup kami, bahwa walaupun ini bagian kecil dalam diri kami, tapi sangat sulit untuk kami kendalikan. Dengan demikian kami minta kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berikan kami roh hikmat-Mu, supaya kami mampu menjaga lidah kami, supaya tidak menyakiti orang lain, bahkan berbuat dosa kepadamu. Dengan bukan doa kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat kita semua dan selamat mengikuti ujian. Tuhan Yesus memberkati.